Dibilang stagflasi sebenarnya belum ke arah sana ya. Memang kalau kita lihat harga komoditas sudah meningkat, tapi kalau lihat tingkat inflasi China sebenarnya masih cukup rendah, 0,7%. Namun kalau dilihat dari pertumbuhan ekonominya memang terus melemah ya, dari 18,3% di kuartal 1 turun ke 7,9% di kuartal 2, terakhir di kuartal 3 hanya 4,9%. Jadi memang sudah terlihat gejala perlambatan. Dan ini juga sebenarnya terjadi di beberapa negara lain, negara utama, ekonomi utama dunia seperti Amerika juga, yang juga kecenderungan melambat ya. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran dan munculnya wacana tentang stagflasi yang memang pernah terjadi ya di secara global itu terutama di Amerika itu tahun 70-an ya. Jadi ketika itu tingkat inflasi tinggi sekali di Amerika, belasan persen sampai 15-16%. Di saat yang sama pertumbuhan ekonomi melemah, bahkan masuk ke zona negatif di akhir tahun 70-an ya, memasuki awal 80-an. Tapi bagaimana dengan saat ini Pak David? Karena kita kalau melihat dari hubungan dagang, China ini juga besar sekali dengan Indonesia begitu, di mana kita banyak juga mengimpor bahan-bahan baku yang mungkin ini akan justru akan menyulitkan industri kita di dalam negeri apabila China melambat perekonomiannya. Ya kalau data terakhir sih kita surplus malah ya. Di kuartal 3 ini memang luar biasa harga komoditas kita, sehingga data terakhir neraca dagang kita dengan China itu surplus. Belum pernah sebenarnya dalam 5-10 tahun terakhir ini kita mengalami surplus dengan China. Karena memang mereka mengimpor besar-besaran batu bara untuk mengamankan pasokan untuk musim dingin mereka ya. Nah, di saat yang sama juga harga komoditas kita relatif baik ya, CPO, karet, mineral seperti tembaga dan juga nikel. Nah, ini juga membuat kita mengalami surplus berturut-turut ya. Terakhir di September itu 4,3 billion dollar. Dan saya pikir ini surplus yang sudah 17 bulan berturut-turut ya. Ini mungkin bisa memasuki 18 atau 19 bulan berturut-turut mungkin ya kalau masih terjadi sampai Desember. Ini akan mendorong surplus terbesar kita mungkin ya dalam satu dekade terakhir, dan juga angka ekspor terbesar sepanjang satu dekade terakhir juga. Surplus ekspor tertinggi itu pernah kita alami itu di tahun 2001, itu sekitar 203 billion dollar. Kami memproyeksikan mungkin neraca dagang Indonesia itu akan lebih dari 30 billion ya. Perkiraan kami sekitar 32 billion dollar surplusnya di tahun 2020 ini. Baik, artinya dengan data-data ekonomi yang ada ini Pak David, apakah kita harus waspada juga dengan kondisi perlambatan ekonomi yang terjadi di China? Karena kalau kita lihat di Amerika Serikat ini juga mengalami hal yang sama begitu. Apakah ini juga bisa disebut stagflasi di Amerika Serikat? Ya, sejauh ini sih kalau Amerika sudah ada indikasi ke sana ya. Tapi China mungkin akan menyusul, karena kalau kita lihat PPI atau Producer Price Index di China mulai meningkat. Nah, ini mungkin akan menyusul ke CPI-nya, Consumer Price Index-nya. Ya mungkin kita harus waspada di tahun depan ya. Mungkin harga komoditas kemungkinan tidak setinggi tahun ini yang memang kita lihat luar biasa kenaikannya, terutama batu bara, CPO ya, kenaikannya ratusan persen, dan mungkin untuk tahun depan akan ternormalisasi ya. Tapi seiring dengan itu volume kita harap sudah mulai ada peningkatan juga, dengan catatan tidak ada lagi gelombang berikut ya, gelombang pandemi berikut yang bisa mempengaruhi perekonomian global. Jadi mungkin kalau kita bicara super cycle belum kelihatan ke arah sana ya, tapi dalam jangka pendek ini memang kita menikmati kenaikan atau lonjakan surplus ya, lonjakan ekspor yang cukup besar akibat kenaikan harga komoditas. Namun ke depan memang kita harus terus melakukan perubahan struktural dalam ekonomi kita supaya jangan tergantung selalu terhadap siklus atau commodity cycle ya. Jadi ke depan kita memang harus lebih mendiversifikasi ekspor kita, dan juga dari sisi negara tujuannya juga kita lihat memang dominan akhir-akhir ini kenaikan ekspor kita 66% itu dikontribusi akibat kenaikan ekspor kita ke China.